مصطفى مصطفى متبع للصفا. Jadi dengan demikian hadis ini ada menetapkan tentang hak orang Islam dengan orang Islam, ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Hanya pembahasan kepada kaum wanita. Adakah kaum perempuan itu boleh mengikuti jenazah atau tidak? Dalam hadis ini ada disebutkan yanhan nisa, Nabi melarang kaum wanita mengikuti jenazah. Kalimat melarang ada dua maksud. An-nahyu lit-tahrim, larangan yang menunjukkan arti haram. Dan yang kedua, an-nahyu lit-tanzih, larangan yang berarti makruh. Dalam ilmu usul fiqh, cara memahami maksud perintah dan larangan dalam Quran dan juga dalam hadis itu ada kaidahnya. Ada kalanya perintah itu mengandung arti wajib, tidak boleh, tidak mesti dibuat. Ada kalanya perintah itu mengandungi arti boleh atau harus, silahkan. Ya. Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardh. Kalau kamu selesai salat Jumat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi mencari rezeki. Kan perintah. Wajib ke? Kalau wajib, maka tak boleh tidur selepas salat Jumat. Karena perintah. Nah, di sini perintah lil ibahah, boleh, bahkan anjuran. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kamu selesai daripada ihram, maka berburulah kamu. Kalau tak berburu dosa. Banyak orang dosa sekarang. Mana ada orang pergi berburu selepas tahallul. Fastadu maksudnya boleh kamu berburu yang ketika kamu ihram dilarang untuk berburu. Kulu washrabu, makan dan minum. Kan perintah, tapi artinya harus. Tapi aqimis sholata lidzikri, tunaikan salat ingat kepada saya. Wajib, perintah juga. Jadi dalam Quran ada perintah yang mengandungi arti wajib, ada perintah yang mengandungi arti sunnah, ada perintah yang mengandungi arti harus. Sama juga larangan. Ada kalanya larangan itu menunjukkan arti haram, ada kalanya larangan itu mengandungi arti makruh. Paham? Dalam hal ini baginda Rasulullah melarang kaum wanita mengikuti jenazah. Larangan ini ada beberapa penjelasan daripada ulama, digabungkan dengan beberapa hadis yang lain. Katanya, adakah larangan itu larangan haram atau larangan itu larangan makruh? Maka ketika dilihat daripada beberapa hadis, terdapat perbedaan ulama antara yang mengatakan haram dan yang mengatakan makruh. Yang mengatakan haram atau mengatakan makruh, ada yang mengatakan juga wajib juga untuk pergi kaum wanita ke jenazah, menghantarkan jenazah. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Bila kaum wanita wajib pergi ke kubur menghantarkan jenazah kalau tak ada orang laki? Satu kampung tak ada orang laki semua. Maka yang menghantarkan dan menguburkan adalah orang-orang perempuan, tak ada orang laki. Sementara untuk mengebumikan, hak si mati untuk dikebumikan. Tapi selagi ada laki-laki, maka kaum wanita menjadi pembahasan antara makruh litahrim, dilarang tahrim atau at-tanzih. Bil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa lin nisa'i fi ittiba'il janaizi ajrun. Tiada pahala bagi kaum wanita bila menghantarkan jenazah. Ini hadis mengatakan tak ada pahala, artinya tak dikira ibadah bagi wanita menghantarkan jenazah ke kubur.
Tapi mungkin orang tak apalah, tak dapat pahala pun tak apa, kita boleh pergi juga. Mungkin ada berkata demikian. Yang penting dia nak memuaskan dirinya dengan menghantarkan jenazah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan menghantarkan jenazah ke kubur bagi kaum wanita, ya. Pendapat yang pertama mengatakan makruh litanzih. Makruh kaum wanita menghantarkan jenazah. Makruhnya di sini adalah merujuk kepada dah ada orang lain yang menguruskan, yaitu laki-laki. Dan ketika kaum wanita ada di zaman Nabi ikut jenazah, ditanya oleh Nabi, adakah kamu pergi membawa itu, adakah kamu keluar bawa itu keranda mayit? Katanya tidak. Adakah kamu turun ke dalam liang lahan untuk menguburkan? Katanya tidak. Kalau begitu kamu balik, kamu dapat pahala. Disuruh balik oleh Nabi SAW, dan ini Nabi melarang kaum wanita pergi ke kubur menghantarkan jenazah. Bukan ziarah kubur, ya. Kalau ziarah kubur, kaum wanita diperbolehkan menziarahi kubur dengan dalil Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa patut saya baca? Maka diajarkan oleh Nabi doa salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum sarafuna wa nahnu bil athari yaghfirullahu lana wa lakum. Di sini Siti Aisyah bertanya tentang dirinya perempuan. Bermakna ketika dia bertanya tentang dirinya sebagai seorang perempuan ziarah, apa patut dibaca, diajarkan oleh Nabi? Bermakna kaum wanita boleh berziarah. Larangan daripada hadis ini bagi kaum wanita mengikuti jenazah karena dah ada orang lain yang handle urusan pengebumian. Kalau salat jenazah bagi kaum wanita, silakan. Itu fardu kifayah melakukan salat jenazah bagi laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, bila ada jenazah yang ingin disolatkan oleh kaum wanita, disolatkan di rumah dulu. Biar kaum wanita salat semuanya. Lepas itu dibawa ke masjid atau ke surau, dilakukan salat jenazah oleh laki-laki. Kemudian yang kedua, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan larangan kaum wanita mengikuti jenazah itu makruh, yakni makruh litanzih. Katanya riwayat daripada Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Katanya Ummu Atiyah berkata, kami ini dilarang. Kami di sini merujuk kepada kaum wanita. Kami ini dilarang. Tentunya dalam hal ini yang melarang adalah syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dilarang mengikuti jenazah. Tetapi tidak yu'zam alaina, maksudnya tidak dikuatkan larangan itu. Tidak dikuatkan. Maksudnya tidak dikuatkan di sini, larangannya bukan larangan yang haram, tapi larangan yang makruh. Larangan yang makruh. Akan bertukar larangan makruh ini menjadi haram bila wanita tadi keluar tidak menjaga adab. Bercampur laki perempuan, terus meraung-raung, contohnya menangis. Kalaupun keluarnya itu adalah hukumnya makruh litanzih, tadi saya katakan, tapi kalau sudah melakukannya menyalahi adab-adab seperti bercampur dengan laki-laki, ataupun berteriak-teriak, ataupun kadang-kadang dekat kepada kubur, tarik dia punya tangan sini nampak aurat, maka akan bertukar hukum yang makruh tadi dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Lebih baik dia tidak mengikuti bila khawatir berlaku hal-hal yang diharamkan.
Lebih-lebih lagi bila yang perempuan ini adalah istri yang meninggal suaminya. Yang ini confirm haram dia keluar, tak boleh. Sebab iddahnya sudah bermula dengan wafatnya si suami tadi. Dan di antara iddahnya wanita yang ditinggal oleh suami adalah larangan daripada keluar rumah. Sebagian orang berpikir macam merasa bersalah dan berdosa kalau istri tak menghantarkan jenazah suaminya ke kubur. Justru tidak ikut tu yang dia dapat pahala. Justru tak keluar tu yang dia patuh syariat. Coba, saya kalau tak ikut suami antarkan pergi ke kubur, macam tak tunaikan haknya, atau macam tak hormat dengan suaminya, atau macam tak memberikan haknya, tak beri haknya, tak hormat. Itu neracanya apa? Yang membenarkan perbuatan itu apa? Syariat Islam atau perasaannya? Kalau perasaannya bukan menjadi ukuran, tak boleh menjadi hukum. Tapi kalau syariat akan menjadi hukum. Jadi kalau orang meyakini kalau tak menghantarkan seakan-akan dia tidak menunaikan hak si suami, syariat justru melarang perempuan atau seorang istri bila suaminya meninggal dunia untuk dia keluar karena sudah mulai iddah di situ. Syariat yang suruh macam tu. Dengan begitu, tidak keluarnya si wanita justru itu ibadah dan pahala, keluarnya justru melanggar apa yang dituntut di dalam syara untuk iddah. Dahulu ada seorang wanita bernama Ummu Salamah. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, ada satu sugesti atau kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah dahulu. Katanya kalau suami meninggal dunia, akan dilihat besarnya kedudukan suami itu bila istrinya meraung-raung dengan kuat menangis, barulah dilihat istri ini memang betul-betul hormat dengan suaminya. Jadi waktu itu ada satu kepercayaan untuk hormat suami yang meninggal dunia dengan pukul-pukul diri, dengan tampar-tampar diri, mungkin koyak-koyak baju dan teriak kuat-kuat. Nah, macam tu. Maka Ummu Salamah waktu itu mengatakan, orang akan tahu bagaimana saya hormat dengan suami saya dengan nak tunjuk dia meraung-raung menangis. Macam. Ya, tujuannya untuk menunjukkan kepada orang ramai kalau dirinya menunaikan hak suaminya. Maka berita itu didengar oleh Rasulullah. Maka Nabi tegur. Katanya, hendaklah dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepada aku pahala atas musibah yang menimpa kepada aku, dan gantikanlah aku daripada musibah ini yang lebih baik. Maka dilakukanlah perintah Nabi itu oleh Ummu Salamah, dan dia tidak pun melakukan apa yang diazamkan untuk berteriak, menangis, meraung-raung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dengan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ummu Salamah pada awalnya ingin melakukan sesuatu apa yang dilihat itu sebagai satu hal yang baik untuk menghormati suaminya dengan meraung tadi. Namun syariat mengatakan ini tak boleh. Jadi Ummu Salamah dalam hal ini ikut apa yang dikata oleh syariat, bukan yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Faham dong? Maka dalam hal ini, bila yang meninggal suami, maka larangan kepada istri untuk mengikutinya karena sudah bermula hukum iddah bagi si istri tadi. Tapi selain daripada istri, mungkin yang meninggal ayahnya atau saudaranya atau anaknya, boleh ke ibu itu ke kubur, boleh ke si kakak pergi ke kubur. Nah, kembali kepada hukum yang saya sebutkan tadi, sebagian ulama yang mengatakan hukumnya makruh litanzih, diperbolehkan dengan menjaga adab, walaupun anjurannya yang lebih baik untuk tidak keluar, karena kebanyakannya adalah sukar nak mengawal kan. Kalau sudah lagi-lagi
apa namanya, kadang-kadang sampai ke mulut kubur tuh, campur dengan laki-laki di situ. Nah, kalau dia menjauh sedikit, paham tuh? Kalau tidak dapat menjaga adab-adab yang dianjurkan oleh syariat, lebih baik mengelak daripada tergelincir melakukan dosa. Fahim tom, hada berkenaan dengan mengikuti jenazah bagi perempuan. Adapun salat jenazah digalakkan. Berziarah bagi kaum wanita, ziarah kubur digalakkan. Istri boleh ziarah kepada suaminya, boleh, tunggu iddah selesai. Saya sayang suami, ya kan? Sayangilah suaminya dengan mematuhi syariat. Sayangilah suaminya dengan tidak melanggar syariat. Yang diharapkan oleh si suami dalam kuburnya itu terhadap istrinya untuk tidak melanggar syariat. Paham tuh? Suaminya di dalam itu sudah terbuka segala-galanya. Dah tak ada lagi dah. Dah tak ada lagi apa namanya taklif. Dia hanya melihat balasan daripada amal perbuatan. Kalau boleh bangkit, dia akan berkata kepada istrinya, kamu tunggu di rumah sampai selesai iddah. Paham dong? Apa sebabnya? Syariat yang berkata demikian. Ini melanggar kebebasan, kata orang. Mana ada orang hidup ini bebas 100%? Tak boleh. Nonsen. Orang kalau kita mesti freedom. Freedom. Kalau freedom, kita boleh rompak bank. Apa kebebasan saya nak curi duit? Boleh macam tu? Tak boleh. Kebebasan saya nak pasang qasidah pukul 2 pagi dengan pakai speaker. Saya punya rumah, tip saya beli. Ada kata kebebasan? Ya tidak. Kena report polis, masuk lokap nanti. Tidak ada kebebasan mutlak itu. Kebebasan yang ada, kebebasan Anda itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Kan begitu, kalau masing-masing bebas, ya jadi hukum rimba namanya. Sama juga, manusia itu bebas dipandu oleh syarak. Kebebasan mutlak tidak ada, syariat yang memandu kepada kita. Paham dong? Ada berkenaan dengan kaum wanita mengikuti jenazah. Nah, jadi tadi ada mengatakan wajib seperti kalau tidak ada laki-laki, atau menjadi haram bila tidak menjaga adab, dan menjadi makruh bila dalam keadaan menjaga adabnya. Walaupun menjaga adabnya hukumnya adalah makruh. Nah,